Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan-rekan sobat kami yang sudah bergabung di sini, sobat kami, sobat keamanan informasi. Kali ini di acara Digitalks yang ke-13 spesial Hari Anak, karena saya juga sudah cosplay menjadi ibu guru ya. Kita akan bincang-bincang santai tentang digitalisasi khususnya maraknya kids influencer di era digital. Sebelum itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu sahabat sobat kami yang selalu bergabung dan juga mengawal acara kita pada siang hari ini. Tak lupa juga kita kedatangan tamu yang spesial loh teman-teman sobat kami yang kerap menemani dinamika sobat kami. Dan sekarang beliau sedang perjalanan ke Semarang. Dan kita ingin menyapa yang terhormat Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang Pak Keli. Selamat siang Mbak Aurel, Mas Anton, Mbak Indri, dan para peserta yang bergabung di dalam forum yang sangat menyenangkan ini. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Amin Bapak. Jangan lupa ya Pak, semangat terus, sehat selalu karena di hari yang spesial ini Pak Kelik ulang tahun loh rekan-rekan sobat kami. Happy birthday to you. Boleh diberikan ini virtual animationnya? Ya, boleh diberikan virtual animationnya, tepuk tangan, hati juga Mbak Aurel boleh. ini Kita ono wae loh. ya, kita rayakan dulu secara virtual ya Bapak ya. Selamat ulang Yeay. tahun, sukses terus, panjang umur, dan doa-doa yang bahagia itu selalu menyertai Pak Gele ya. Jangan lupa beli oleh-oleh ya Pak, oleh-oleh lumpia karena mumpung di Semarang Pak. Siap, siap, siap. Nggih, monggo dilanjutkan perjalanannya nggih Pak. Kemudian Yeay. kita akan menyapa salah salah satu narasumber. Yang pertama ini merupakan dosen dari Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat siang Pak Mario Antonius Birowo. Selamat siang Pak Selamat Anton. siang, Mbak Aurel. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Juga siang Mas Anton. Bu Nanto, Yeay. Bu Indri, dan semua teman-teman hadir di ruangan ini. Kita diskusi sebentar lagi ya. Jenengan Nggih. mriki dilit, Mbak. Aman nggih Pak Anton sinyalnya, koneksinya? Aman, Rong, semangat. Semangat luar biasa, matur nuwun. Kali ini Pak Anton tidak sendirian karena kita kedatangan tamu yang spesial, yang cantik sekali. Ini Oke, namanya harapan. sama-sama lahir di bulan Oktober ternyata ya, rekan-rekan sobat kami. Saya di bulan Oktober, beliau juga bulan Oktober. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Indriasari Oktaviani selaku Kepala Divisi Kesehatan Mental dan Pendidikan Keluarga LP3K Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Bu Indri. Halo, selamat siang Mbak Aurel, Pak Anton, Pak Tri, teman-teman Selamat siang Mbak Indri. Diskominfosan. Sehat selalu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, sangat apresiasi Mas Anton dan Bu Indri selaku narasumber pada diskusi siang ini, dan juga semua teman-teman yang bergabung pada acara digital ke-13 dari manapun rekan-rekan berada. Ya, fenomena yang cukup berkembang dan ekskalatif saat ini adalah munculnya anak-anak sebagai influencer. Ada pertanyaan mendasar yang kemudian dalam diri kita atau saya khususnya, yakni sebetulnya yang pengen menjadi artis digital ataupun artis di sosmed itu mamahnya ataupun mamah papahnya atau si anak itu sendiri. Ini penting karena ketika kemudian memperbolehkan anak beraktivitas di sana, anak ini tidak bisa sendirian. Pasti ada support, mungkin itu profesional
atau mungkin hobi saja untuk fun-fun saja yang kemudian dikatakan mengasihkan dan mungkin bisa memberikan ya pendapatan untuk uang saku anak atau bahkan lebih dari. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kemudian siapapun yang ada di sekelilingnya, terutama orang tua itu harus bijak menyesuaikan konten atau tema apa yang kemudian diperbolehkan untuk disupport oleh pertimbangan seperti itu. Saya yakinkan anak hanya suka bahwa oh iya dia menarik banyak publik, oh iya dia banyak sekali sebagainya. Nah, tema dengan si anak ini harus sesuai. Yang kedua adalah kebiasaan itu akan membentuk atau membangun dia mencitrakan dirinya kalau dia dewasa atau dia mempersepsikan dirinya menjadi figur yang mendapatkan perhatian publik ini privilege sesuatu yang tidak semuanya orang bisa memiliki. Orang kemudian mengatakan istimewa. Tapi itu tadi tanpa kemudian disertai dengan barrier-barrier atau benteng bahwa anak tersebut memang harus siap dalam kondisi itu oleh orang tuanya seolah-olah sama. Dan kalau kita mengabaikan, membiarkan anak terjun ke dunia peperangan atau bermain-main di jalan raya, di mana itu jalan rayanya adalah jalan tol, sementara mereka menggunakan mobil-mobilan go-kart misalnya. Bisa kita katakan cukup berbahaya pada konteks tumbuh kembang anak. Tapi era digital adalah era yang paling tidak memungkinkan untuk kita tanggapi dengan istilah tidak boleh, pamali dan lain sebagainya. Tidak bisa. Era digital adalah era yang kemudian harus kita sikapi secara bijak. Mau seperti apa nanti anak-anak yang saat ini beraktivitas sebagai influencer, kid influencer begitu, orang tua harus kemudian mengambil mutlak tanggung jawabnya. Artinya tidak bisa kita katakan lah anaknya memang begitu sih. Ya anaknya yang suka kok. Tetap orang tua yang kemudian menjadi penanggung jawab mutlak. Sejauh mana kemudian aktivitas-aktivitas privilege, kenikmatan, kepuasan, kondisi yang mungkin dirasa menjadi istimewa, ini dinikmati dari dini, dan ini harus disesuaikan tentunya juga dengan penguatan-penguatan terhadap psikologis anak tersebut. Ada aspek psikologis, ada aspek nilai, ada aspek komunikasi, dan juga ada aspek ekonomi di sini. Misalnya, Mas Anton dan Mbak Indri misalnya, nanti bisa memberikan gambaran. Tema apa yang kemudian pas atau minimal masih ditoleransi untuk diangkat oleh anak-anak. Gaya bahasa seperti apa yang kemudian layaknya ataupun pasnya digunakan oleh meskipun se-influencer apapun itu, tapi digunakan oleh anak karena mereka masih anak-anak. Ya, saya kira itu. Ya kan? Sehingga kenapa Mas Ananto sebagai penyelenggara ini mengangkat tema ini? Karena banyak ponaan-ponaan saya, ya ada kecenderungan pengen mengartiskan anak-anak kecilnya yang memang secara natural lucu-lucu. Anak-anak sekarang pinter-pinter, ya, kan nyanyi dengan pengucapan diksi yang belum jelas, itu lucu, menarik banyak orang, imut misalnya. Apalagi anak-anaknya gemoy gitu ya. Ya, itu pasti banyak lebih banyak menarik untuk
diperankan sebagai influencer. Hanya orang tua yang kemudian harus tetap bijak. Pakatan Mbak Aurel, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami aturkan kembali ke Mbak Aurel dan kami mohon izin juga undur diri karena ini sambil di jalan. Matur nuwun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Keli, mohon izin, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan ke sesi foto bersama. Kita mulai untuk pose resmi, pose angka 13. Oke, seperti ini. Mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Oke, slide yang keempat. Jangan lupa senyumnya. Oke, untuk selanjutnya pose yang kedua ya, pose seperti ini. Boleh bebas di mana aja. Oke, kita mulai dari yang slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke. Dan yang terakhir, slide keempat. Jangan lupa senyumnya. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mbak Aurel, selamat siang buat ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Ya, semangat siang juga ya. Oke, siap Bapak. Baik, sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Ya, saya sudah siap sejak subuh, sudah siap-siap gitu ya. Hadir di acara yang penting ini. Yang jelas ini kesempatan yang bagus ya. Oke, Untuk saya, saya kita semua ya. saya silakan waktu dan tempat Baik. untuk Pak Anton. Monggo Bapak. Ya, kembali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini ya secara di dunia maya begitu ya. Selamat untuk kita semua, semangat untuk kita semua, dan saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional ya yang ke-41 ya untuk hari ini, untuk tahun ini. Ya, saya akan menggunakan PowerPoint untuk membantu saya supaya lebih terstruktur dan waktunya juga sesuai ya. Ini jadi saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik dalam konteks Hari Anak Nasional sekarang ini adalah ada tema yang sangat khusus ya, tema yang membawa kita kepada aspek digital juga. Ya. Jadi ini tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi hal yang penting buat kita sekalian adalah ketika kita membicarakan tentang anak kita sekarang, berarti kita juga membicarakan masa depan Indonesia. Ya. Nah, salah satu subtema tahun ini adalah anak cerdas digital, ya, aman dan positif di dunia maya. Ini sesuatu yang kaya dan cocok untuk hari ini di kita Digital Talks ya. Dan topik yang diangkat dalam hari ini Digital Talks ini adalah Hari Anak Nasional maraknya kids influencer di era digital. Sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri, saya Anton, atau nama lengkap Mario Antonius Birowo. Ya, sekarang saya juga menjadi ketua dewan, menjadi dosen dan ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Babarsari. Ya, oke. Dan ya saya sendiri juga menjadi aktivis di jaringan pegiat literasi digital Indonesia dan mendapat kesempatan yang baik oleh pemerintah pada masa-masa pandemi ya untuk menyusun kerangka untuk digitalisasi di Indonesia khususnya literasi digital ya. Kita harus mengawali aspek ini dan saya pikir ini juga bukan sesuatu yang baru, maka tapi harus saya tekankan kembali buat kita semua. Dewasa ini, zaman ini sulit memisahkan dunia nyata dengan dunia maya, gitu ya. Dan ini kita garis bawahi sehingga mau tidak mau ketika berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan kita,
apalagi kita membicarakan dengan anak kita, maka kita harus sadar tentang hal ini ya. Nah, dunia media, ya, termasuk media digital, dunia maya, itu kalau dalam konteks kita sekarang, apalagi saya sebagai dosen komunikasi, media adalah peluang. Ya. Di kampus komunikasi itu, anak-anak sangat senang datang menjadi sekolah yang cukup favorit di antara jurusan-jurusan lain, karena mereka melihat media adalah peluang. Ya, situasi zaman sekarang begitu. Ya. Dan ketika kita bicarakan anak-anak dan media digital, maka kita juga harus lihat di sini, yaitu aspek yang disebut sebagai anak-anak tak hanya menjadi pengguna, tapi juga menjadi produsen konten ya, dengan fenomena kids influencer tadi. Ya. Data ini cukup luar biasa, data pengguna internet Indonesia dari anak-anak 18 tahun ke bawah, ya itu ya hampir 50% ya. Dan data berikutnya ini menunjukkan kalau lebih kecil lagi, yang sekarang biasanya kalau kids influencer itu kan aspek yang ditonjolkan seringkali adalah kepolosan anak, ya anak-anak dengan dunianya. Oh, ini juga harus kita bawain. Ya. Tadi oleh kepala dinas juga disebutkan apa kira-kira yang harus kita ingat. Tas yang harus tidak boleh dilewati dalam kerangka untuk menampilkan anak di dunia maya adalah anak-anak, anak-anak. Anak-anak dunianya adalah bermain, dunia anak-anak adalah ketika mereka sedang mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Nanti Bu Indri akan membicarakan soal ini, ya. Dan data menunjukkan bahwa anak-anak cukup besar ya jumlah penggunanya, ya di bawah 5-6 tahun. Persoalannya adalah anak-anak itu sendiri belum memahami yang mereka kerjakan dalam konteks kesadaran, ya benar atau salah. Ya. Mereka butuh bimbingan. Demikian juga di dunia maya. Dunia maya itu, saya seringkali harus menegaskan, di dunia maya itu tidak semuanya baik-baik saja. Maka kita harus aware, ya. Anak-anak harus kita lindungi. Anak-anak harus kita jaga dalam konteks kehidupan mereka di dunia maya. Ya. Dan juga kita harus melihat bahwa dunia maya ini adalah dunia masa depan mereka. Ya. Beda dengan seperti angkatan saya ya, di mana lahir belum ada dunia, sekarang belum ada internet. Ya. Tapi anak sekarang adalah digital native, sejak kecil sudah sangat akrab dengan dunia digital. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus mengakrabinya, tetapi dengan bantuan orang-orang dewasa. Pertanyaannya adalah, ketika kepolosan anak, kemudian dunia anak-anak yang sangat menarik ya untuk kita lihat, polos, lucu dan sebagainya, itu pertanyaannya tadi, siapa kira-kira yang lebih banyak mendapat keuntungan dari tampilnya anak-anak yang polos itu dan menjadi bintang ya dalam konteks kids influencer? Anak-anak kah? Atau orang dewasa, maksudnya orang tuanya atau orang sekitarnya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi sesuatu yang terus-terus dipikirkan, karena memang kita tentu saja bangga dengan anak-anak kita bangga dengan keponakan kita bangga dengan mereka itu semua, ya. Dan kita punya ekspektasi besar, ya. Dan dengan demikian, maka kita ingin mereka berkembang, gitu ya, niat baik kita. Nah, di tengah niat baik itu, maka kita harus melihat di sini, ya. Apa yang disebut sebagai kids influencer adalah anak-anak menjadi figur publik. Figur publik artinya menjadi sorotan orang banyak. Sadar atau tidak sadar mereka ya. Tidak suka mereka. Karena yang mengangkat mereka ke dunia selebgram itu ya, ke dunia maya itu bukan mereka sendiri sebenarnya, tapi orang-orang dewasa. Ya. Mereka hadir di media publik, media sosial dalam konteks mungkin endorse atau mempromosikan produk, mempromosikan gaya hidup atau hiburan, ya. Dan platform dominan sekarang YouTube, TikTok, dan Instagram. Ya. Nah, ini akan bisa melihat, ya. Dan saya termasuk orang yang optimis tentang kehadiran teknologi, ya. Nah, maka saya selalu memandang bahwa ada peluang, dan kita juga harus melihat ada peluang dalam konteks dunia maya bagi anak-anak kita, ya. Maka kita melihat ada potensi di sini, potensi karir
di bidang kreatif digital. Nah, itulah ya. Maka memang dunia anak yang nanti akan tahun 2045 adalah Indonesia emas, mereka akan menjadi sosok yang pengambil keputusan, ya. Maka mereka harus kreatif. Ya. Kreatif itu tidak berpikir hanya dalam satu kota kecil, tapi mungkin mereka karena wawasan-wawasan yang mereka miliki, lalu mereka bisa berpikir untuk sesuatu yang mungkin orang belum pernah pikirkan, maka aktif. Dan itu kemungkinan bisa membantu tidak hanya bagi anak-anak itu yang masa depan, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Maka Indonesia emas ya. Harapannya gitu. Edukasi dan advokasi melalui konten positif menjadi hal penting ya, dan untuk kita menangkap peluangnya itu ya. Dan tapi kita juga paham ada tantangan, yaitu pertama, kebanyakan orang tua ya bisa jadi mereka kalau untuk anak-anak yang sekarang masih bayi, maka orang tuanya bisa jadi bagian dari perkembangan digital juga ya. Sudah mereka sejak awal akrab juga. Tapi kadang-kadang kurangnya literasi digital membuat orang tua kemudian tidak punya batas-batas yang jelas untuk mempublikasikan anak dan sampai mana publikasinya itu. Ya. Nah, apalagi secara aturan yang spesifik ada, tetapi aturan-aturan yang lain ada yang kita bisa pakai, ya. Dan ada persoalan ketimpangan akses dan pengawasan dari aspek misalnya perlindungan hukum, ya, dari pemerintah segala macam yang kadang-kadang bisa menjadi faktor abu-abu atau gray area, ya, yang harus kita. Nah, tentu saja saya ingin juga melihat aspek positifnya. Ya. Creativity dari anak itu ada kemungkinan karena dunia media, saya pelajari itu memang dunia yang sangat menaruh respect pada kreatif. Karena creativity maka kita harus senang menonton karena tidak semuanya barang lama, baru, ada baru dan kebaruan itu adalah sesuatu yang penting di dalam dunia media. Lalu anak-anak menjadi terbiasa untuk berkomunikasi, ekspresi, itu penting banget. Karena dengan ekspresi, kemampuan ekspresi, anak-anak bisa mengeluarkan yang dia pikirkan dan kemungkinan akan menyumbang sesuatu pada sekitarnya. Ya. Lalu literasi digital sejak dini itu akan juga dipupuk karena mereka langsung terjun di dalamnya. Ya. Mereka misalnya dikasih tahu bahwa kalau tampil di depan kamera dan naik untuk masuk ke dunia, tidak boleh ya, misalnya menampilkan hal yang sangat pribadi, tidak boleh ya berkata tidak sopan, ada ya, dan itu mereka akan bisa belajar dari itu. Dan ke depan mereka sejak kecil sudah mulai mengelola karir di masa depan ya, tentu dan dengan bimbingan orang tua ya, dan mereka mulai berpikir tentang entrepreneurship. Oh, itu penting banget sekarang ya. Lalu bisa sama-sama keluarga melakukan produksi konten. Nah, ini misalnya piknik bareng ya, dan yang sangat penting dalam aspek komunikasi keluarga. Ya, piknik bareng itu tidak harus piknik ke tempat-tempat yang jauh, pokoknya piknik lah ya. Piknik. Dan karena dalam piknik itu apalagi dua ruangan, oh itu bonding atau membangun keterikatan itu akan sangat terbar ya. Maka ya main-main di lapangan, main-main di halaman, main-main di berbagai tempat di luar itu sangat mungkin untuk bersamaan keluarga. Lalu bisa menjadi memiliki pengaruh positif bagi anak lain jika ya anak-anak dengan kepolosannya juga mampu menampilkan sesuatu ya sikap-sikap attitude yang baik juga. Ya. Ada dampak negatifnya tentu aja. Nah, ini yang kita harus hindari ya. Kalau anak-anak itu sudah masuk dijadikan komodifikasi, dijadikan bagian industri produksi, nah ini bahaya. Karena nanti anak-anak harus melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka, tapi di skripnya harus dilakukan itu. Jadi diulangi lagi ya, ngambil gambarnya. Kurang cakep, cara buka kadonya, kurang cakep, cara ngomongnya. Balik ulangi lagi, dan akhirnya anak tampil tidak dengan dirinya, tapi tampil dengan ya, imitasi atau sesuatu buatan artificial ya yang nggak apa lagi, maka bisa jadi kebahagiaan anak, kegembiraan anak dalam konteks itu jadi hilang ya. Nah, dan bagian ini tekanan psikologis kalau harus tiap hari, tiap berapa sehari berapa jam harus
produksi terus konten dan seterusnya untuk jaga supaya tetap viral. Wow, ini hati-hati ya. Nah, kehilangan privacy karena terlalu terbuka data-datanya saja ya, tidak menyenangkan untuk anak-anak ke depan. Sekarang mungkin tidak apa-apa, tapi ke depan karena ya jejak-jejak digital, eksplorasi komersial ya sangat-sangat didorong untuk menghasilkan uang, commerce ya. Kemudian juga validasi sosial anak-anak lalu yang bersangkutan itu terbiasa menjadi dapat pengakuan, merasa jadi hebat gitu ya. Kalau tidak diakui, tidak mendapatkan pujian dari kiri kanan lalu merasa tertekan. Oh, aku bukan siapa-siapa dan seterusnya. Itu kan sama seperti bintang-bintang dewasa itu ya. Kalau sudah tidak mendapatkan perhatian dari para penggemarnya atau khalayak kan rasanya, duh, kok aku nothing ya, gitu, dan seterusnya. Ya, dosen juga gitu, nggak dapat perhatian dari mahasiswa, aduh kok nothing gitu ya. Oke deh. Juga soal gangguan pada soal pendidikan dan sosialisasi, kalau misalnya gara-gara demi konten, maka anak-anak kurang waktu belajarnya. Konten kurang bermainnya. Ya. Padahal main itu adalah aspek penting dalam pengembangan kemampuan komunikasi. Ya. Minimnya hukum ya masih banyak abu-abu soal ini dan kita banyak PR untuk melakukan itu. Tapi beberapa kali pemerintah sudah mulai menggunakan peraturan-peraturan yang penting ya seperti Tunas sekarang ya dan sebagainya. Nah, pembeda aktivitas bermain dengan pekerjaan digital, pertanyaannya, lalu gimana batas-batasnya supaya anak-anak tetap bermain? Nah, walaupun dia juga akan muncul di dunia maya. Anak-anak inisiatornya anak sendiri ya, tidak diperintah-perintah harus gini 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 gitu gitu, tapi ya main saja dengan polosannya atau dia kalau masih baru taraf belajar mencoba untuk menyampaikan ekspresinya yang dengan suara cadel, that's okay gitu ya. Jangan di peranan sessionnya salah, cara ngucapnya salah, bukan ya. Saatnya mereka tetap main aja sendiri. Anak-anak ya, tujuan utamanya kesenangan, durasi fleksibel, tidak punya jadwal yang seperti para profesional ya. Output tidak dipublikasikan atau pribadi misalnya untuk hal-hal yang khusus ya, harus ada pembedanya tentu aja orang tua. Kontrol atas kegiatan, kalau anaknya sudah capek ya capek selesai. Ya. Nah, pekerjaan digital beda ya. Ada waktu-waktu tertentu, ada keinginan untuk mendapatkan like ya, viewers ya terjadwal dan harus sekali berulang-ulang salah ketawanya kurang fresh ya. Marahnya kurang ekspresif, ulangi, aduh, anak-anak akhirnya capek ya, dan sesuatu harus dihindari juga misalnya semata-mata tampil karena dia membawa beban untuk menjadi sponsor ya, ambasador dengan mengucapkan minumlah ini, minumlah itu atau dan seterusnya jangan ya. Memang akhirnya saya melihat bahwa dari berbagai literatur hasil-hasil penelitian ini kehidupan anak-anak di dunia maya memang tetap dijaga untuk aspek ini bermain karena anak-anak adalah anak-anak karena anak-anak adalah dunianya bermain ya, dan peran orang tua di sini sangat penting ya, selalu menjaga mendampingi pokoknya adalah bagian untuk ya pengembangan anak ke arah yang ke depan. Dunia digital memang dunia yang sangat menjanjikan untuk anak-anak. Dan beberapa fase yang saya akan hadirkan untuk Bapak Ibu lihat nanti lewat panitia bisa dibagikan, ada bayi di mana mereka tidak boleh tertimpa oleh sinar ya dari gadget pada usia 3-7 tahun mereka harus mulai belajar untuk menggunakan sesuatu termasuk gadget ya. Tetap jangan dibatasi waktunya, orang tidak menyediakan gaya pribadi misalnya ini punya kamu loh, bukan ini kamu pinjam dari papa mama ya. Ini karena pengawasan penting, anak 7-11 tahun sudah mulai sadar diri, mereka harus mulai melihat gawai itu adalah bagian dari mereka dan anak 11 tahun mulai melihat fungsi media lebih produktif ya, termasuk misalnya mencari materi-materi belajar dan seterusnya. Ini sekolah-sekolah sudah mulai banyak melakukan itu ya, dan juga diajak mendiskusikan pengalaman mereka ketika bermedia digital ya. Dan ini
ada di literasi digital, digital parenting, ya, dan seterusnya. Maka bagian yang penting adalah, saya sudah hampir habis waktunya, bahwa eh, anak-anak cara belajarnya, menurut saya Indonesia ke depan akan semakin sehat ketika anak-anak diajarkan untuk menaruh respect pada orang lain. Ya, itu poin penting kalau saya belajar dari ilmu komunikasi. Ya, respect pada orang lain, listen, mendengarkan, jangan hanya speaking, ya, tapi listening juga penting. Ya, dan terakhir, kita harus membuat dunia digital menjadi ruang bersama yang kondusif buat anak-anak kita semua. Selamat Hari Anak Nasional 2025. Semoga hari ini kalian bisa tertawa lebih bebas, bermain lebih lama, dan merasa lebih dicintai. Terima kasih Mbak Aurel, persis 20 menit. Ya. Nggih. Diawali dengan selamat Hari Anak Nasional ya. Jadi satu Indonesia Raya hari ini merayakan bersama. Saya sebenarnya agak bingung sih Mbak Aurel, kalau kita merayakan Hari Anak itu sebenarnya kita rayakan untuk ini tuh reminder untuk anak-anak atau untuk orang dewasa sebenarnya. Kalau saya pribadi memaknai ini tuh momentum buat kita sebenarnya. Kan momen ini harusnya jadi ya apa ya, ya pengingat ya gitu. Media kita mengevaluasi diri sebenarnya selama ini 41 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita sudah berbuat apa untuk anak-anak ini gitu. Kenapa kok sampai harus dirayakan? Kenapa harus dibuat remindernya gitu? Jangan-jangan ini ada korelasinya dengan sekian data yang masuk gitu. Bagaimana kita belum selesai untuk berhentikahkan anak di usia anak gitu ya. Berhenti nge-push anak untuk keinginan orang tua, untuk mimpi-mimpinya tua, mengevaluasi diri dengan kalimat bahwa anak itu asetnya kita gitu ya. Itu yang kemudian mungkin itu yang juga jadi nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Tri dan Pak Anton gitu kok. Hati-hati gitu, jangan-jangan gitu ya. Kenapa kemudian Diskominfosan nih Pak Tri dan teman-teman angkat tema ini di perayaan Hari Anak kayaknya agak bendera merah gitu ya, untuk ayo sama-sama gitu mengevaluasi diri sebenarnya kita ada di mana nih gitu. Seperti yang tadi Pak Tri sampaikan, kalau dibilang fenomena kidfluencer ini sebenarnya kebutuhan siapa sih gitu. Seberapa penting sih, seberapa paham, seberapa penting sebenarnya anak-anak ini untuk ada di dunia ini, menjadi figur gitu ya, menjadi pihak yang membawa apa? Menjadi influence untuk dunia ini gitu. Seberapa penting gitu. Itu pertanyaan. Apa ketika kita bicara tadi Pak Tri kasih clue-nya nih, sebenarnya orang tua boleh nggak sih? Ya boleh gitu, tapi balik lagi sebenarnya waspadanya harus gimana? Alarmnya nggak boleh mati karena jadi tipis seperti yang disampaikan Pak Anton. Hati-hati nanti kemudian jadinya eksploitasi ya, karena eh, apa mengeksploitasi dengan memfasilitasi itu tipis sekali gitu ya. Jadi aku sedang memfasilitasi anakku pulang sekolah karena dia senang dandan, jadi aku masukin deh di agent, ikut jadi fashion show gitu, ikut di ini, di ini gitu. Karena dia senang begini, dia senang tampil gitu. Iya kah? Segitu kah gitu. Ber- Sekian banyak literasi, sekian banyak referensi yang pernah saya baca gitu ya. Dan saya pikir itu digunakan di teman-teman yang mengawal di kementerian juga, kalau sebenarnya waktu utamanya anak itu kan main ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak jadi influencer, boleh gitu. Tapi isinya apa? Isinya main gitu. Tadi udah disampaikan tuh sama Anton. Nah, tugasku adalah meng-highlight beberapa dampak, karena untuk kemudian kita kayaknya udah nggak penting ya nanya boleh nggak sih, layak nggak sih anak jadi kidfluencer, udah nggak penting deh gitu. Siapa aja boleh, karena ini seperti yang tadi Pak Anton bilang, ini adalah peluang gitu. Tapi kemudian peluang ini jangan menyakiti anak-anak. Menurutku itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini kemudian jadi modal kita bersama untuk ada di posisi itu ya. Kita membuka peluang itu, kita menyambut peluang itu, tapi kita juga bukan jadi pihak yang tadi gitu menyakiti anak-anak ini, merusak atau menghambat
tumbuh kembangnya kira-kira gitu. Karena ada beberapa poin yang orang tua perlu tahu. Maka ketika nanti di akhir ditanya, terus tua harus gimana dong kalau anakku memang senang tampil, senang dengan sudah terinfluence, selama ini sudah aktif gitu dengan dunianya gitu. Terus orang tua harus apa? Harus tahu risikonya yang ada di hadapan anak-anak ini, kira-kira gitu. Karena tugas kita adalah kasih perlindungan, Kak. Apa yang dilindungi ya, apa yang menjadi resiko di balik tadi peluang-peluang tadi itu yang sekarang sedang dinikmati dan diambil oleh anak-anak ini. Entah itu didorong oleh orang tua, entah anak itu sekarang secara proaktif ya, karena ya benar gitu data dari Pak Anton tadi. Sekarang kalau ditanya pengasuh anak itu kan bukan orang tua. Siapa coba? Ya gadget gitu. Jadi gadget itu ya bisa handphone, bisa smart TV-nya di rumah gitu ya. Anak-anak sekarang bangun tidur bukan lagi nyari ibunya, nyari remote gitu. Sama orang tua juga bangun tidur nggak nyari anaknya, nyarinya handphonenya. Di status dulu baru cari anaknya, baru ngurusin anaknya. Nah, yang seperti itu yang menurut saya kemudian kita perlu evaluasi bersama di momen ini gitu ya. Diingatkan oleh Diskominfosa melalui Digitalk ini, mudah-mudahan kemudian jadi patokan kita bersama bahwa ketika aku melanjutkan ini, aku mendorong anak ini atau bahasanya memfasilitasi anakku untuk ada di posisi menjadi bintang di era digital ini, apa aja sih gitu ya yang kira-kira beresiko di tumbuh kembangnya si anak. Tiap anak berbeda, iya jelas, karena juga seberapa masuknya mereka di dunia digital ini beda, seberapa orang tua juga mendorongnya, memotivasinya juga beda-beda. Tapi paling tidak yang nanti ku sampaikan itu adalah patokan yang general begitulah kira-kira. Nah, ayo kita lihat berikutnya. Oke, kalau di aku sendiri gitu ya, mengartikan influencer tuh mereka yang berusaha punya pengaruh di media sosial. Sekali lagi kalau kita mau bicara soal berpihak pada anak, perlindungan anak gitu sebenarnya balik lagi nih, ini i- siapa yang kenalin terus kok bisa mereka jadi punya pengaruh gitu ya. Kalau itu adalah orang tua, dari slide yang pertama ini sudah jadi waspada ke orang tua untuk punya tips. Yang pertama adalah oke, berarti apa yang mau kupengaruhi lewat aku ke dunia maya, ke di setiap konten yang dibuat oleh anaknya atau dibuatkan oleh orang tuanya soal anaknya, berapa apa pengaruhnya. Karena sebenarnya yang 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 menjadi kemudian punya label influencer itu adalah itu ya, kontennya itu mempengaruhi gitu, banyak yang kemudian jadi ngikutin dan seterusnya lah, kira-kira itu, kira-kira begitu. Maka warning pertamanya orang tua adalah menjadi cerdasnya gitu, menjadi untuk digitalnya, menjadi apa penting untuk melihat kembali sebenarnya apa sih yang mau kupengaruhi lewat anakku ke mereka misalnya gitu. Itu yang pertama. Eh, karena kalau tidak kemudian akhirnya yang ditangkap gitu adalah ya asal tadi, asal lucu, asal asal cantik, asal keren. Nah, kalau yang asal-asal tadi itu yang kemudian dikedepankan, yang terbaca, maka yang datang pun adalah mereka yang punya barang atau jasa tertentu untuk ikut di belakangnya gitu. Tapi kalau yang pengaruh tadi itu menjadi sebuah konsep yang matang dari orang tua, misalnya daily activity-nya si anak yang emang di umurnya yang 3 tahun dia sudah mandiri misalnya gitu. Wah, anakku luar biasa beda dari anak lain karena di 3 tahun sudah mandiri. Aku bangga sekali gitu ya. Terus itu dijadikan konten. Maka pengaruh yang begitu itu yang kemudian dijadikan konten di apa ininya akunnya si anak gitu ya, apa sih bahasanya, kemudian bukan barang asa yang akan mengintai itu pastinya. Justru teman-teman yang mungkin psikolog atau pemerintah justru, atau misalnya yang bukan barang dan jasa, tapi kalau misalnya yang tidak punya apa konten yang jelas, ini arahnya mau kemana, apa yang mau coba ku pengaruhi, apa yang mau ku bagikan, itu tidak jelas, maka tidak aneh kemudian akhirnya menjadi dekat sekali dengan tadi komersial gitu ya, dimonetisasi dan seterusnya, kira-kira begitu. Maka penting kalau kita jadikan mereka bintang, bintang apa dulu gitu. Sebelum bintang di dunia maya, bintang di hidupnya dia dulu aja gitu. Ya tadi contohnya misalnya 3 tahun harusnya dia belum bisa uh, di dua arah, ini dia sudah bisa diskusi dua arah. Oh, berarti dia cerdas luar biasa. Aku perlu kasih tahu ke banyak orang bahwa punya anak cerdas luar biasa itu membanggakan. Kemudian
bagaimana, kami orang tuanya bagaimana, kita menyikapinya bagaimana. Nah, yang kayak gitu, itu kita dudukan anak tuh jadi bintang, udah jadi bintang di hidupnya, siap jadi bintang di dunia maya. Itu udah kita pasang tuh, kemudian pagarnya jelas. Kalau kontennya begitu, nggak akan ada barang jasa yang nyangkut. Mereka akan pikir tuh marketingnya, aduh masuknya lewat mana nih? Tidak dengan mudah lah artinya, kira-kira begitu. Berikutnya. Oke, ini tadi sudah dibahas. Yang paling penting menurut di sebenarnya sih ini dua mata pisau ya, tapi saya pikir teman-teman Sobat Digital udah tahu lah ini ya gitu bagaimana dampak positif itu semua banyak sekali. Ini sebagian saja yang saya coba tuliskan berdasar pengalaman kasus-kasus yang bersama saya menjadi semakin semangat anaknya gitu ya, menjadi apa berani mencoba gitu ya. Banyak anak merasa tidak terfasilitasi luar, tapi begitu dia dengan eh, apa media yang hanya satu arah begitu ya, dengan digital, dengan alat digital komputernya, dengan laptopnya, dengan handphonenya gitu, dia jadi lebih berani, itu banyak gitu. Maka ini menjadi ruang-ruang memang untuk support, menjadi dampak positif untuk tumbuh anak. Kita yang berikutnya aja karena ini udah banyak dibahas oleh Pak Anton, tolong berikutnya. Oke, nah ini yang perlu sama-sama. Kalau ditanya nanti endingnya, terus kami harus gimana? Berarti nggak boleh ya. Kalau boleh, terus harus apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, memahami bahwa ada banyak tantangan yang muncul dari peluang ini. Ketika orang tua sekali lagi sudah tahu pengaruh apa yang ingin disampaikan oleh lewat si anak gitu ya, melalui akun media sosialnya. eh, Harapannya kemudian orang tua juga mulai menyadari bahwa ada dampak-dampak yang mengikuti di belakangnya. Ini menjadi penting dan ini bukan untuk nakut-nakutin gitu ya Mbak Aurel, tapi ini justru menjadi waspada agar kemudian orang bikin intrik lah, punya strategi untuk kemudian ya, hal yang kusampaikan ini jangan sampai terjadi, kira-kira begitu. Yang pertama adalah ada beberapa, jadi dampak psikis itu adalah ini soal tekanan kinerja, kesempurnaan, bukan tekanan kinerjanya sebatas yang harusnya dia istirahat, dia harus ayolah udah ada jadwal bla bla bla, bukan hanya itu, tapi bahwa di usia anak, oh ya Pak menyampaikan ya, jadi anak itu mereka yang belum 18 tahun, maka bukan hanya berhenti sampai 10-11 tahun. Mereka yang 16 tahun, 17 tahun, banyak selebgram yang umur 16 tahun, 17 tahun itu mereka tuh masih anak gitu. Sebenarnya itu agak riskan dengan ini gitu ya. Nah, ini yang paling terasa gitu. Jadi misalnya di usia mereka yang sudah masuk di remaja awal begitu ya, 10 menuju ke 19 tahun, mereka itu akan mengalami ini paling banyak. Kita akan mendapatkan hasil di sini nih, menuai. Kalau bahasa saya karena hasilnya negatif, jadi menuai badainya di sini. Kenapa? Apa? Itu terkait dengan perkembangan emosi. Makanya banyak kasus anak remaja, remaja awal gitu ya, yang itu bikin konten, tidak jelas kontennya apa tadi, tidak didampingi orang tua, endingnya apa? Punya depresi gitu. Jadi perkembangan emosinya menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena sebenarnya kan satu arah. Walaupun misalnya netizen itu bisa dengan mudah merespon ya apa kontennya, apa yang dia pertontonkan itu bisa dengan mudah gitu. Tapi kan tidak dua arah seperti kalau bertemu gitu. Maka keterampilan emosi itu menjadi minim terasa. Bagaimana anak-anak itu mengelola emosinya, manajemen emosi lah, mengekspresikan, mengelola, kemudian mengekspresikan kembali, merespon emosi yang hadir, itu ya feedback yang hadir di perilaku yang ditunjukkan itu rendah gitu. Itu yang kemudian membuat dia jadinya stres sendiri, nggak bisa nyampaikan, dia juga nggak bisa ngebalas karena netizen banyak yang masuk, komennya juga macem-macem gitu, dia nggak bisa satu persatu menyelesaikan itu. Sementara di umur mereka yang sedang imaginary audience gitu ya, di umur mereka tuh lagi penting banget gitu, jadi sempurna gitu. Maka itu jadi tekanan sendiri, emosi ke anak-anak ini gitu. Ketika tidak didampingi, maka dampak yang pertama adalah yang paling harus kita sadari itu ada tekanan emosi, perkembangan emosi anak yang dekat dengan dunia digital yang sudah
berani bikin konten, nggak usah ngomongin sudah jadi influencer lah, dia berani bikin konten-konten yang hanya 1 menit, sekian detik, itu sebenarnya luar biasa tekanannya gitu. Ketika itu berdampak positif pun dia dapat banyak apresiasi positif, apakah tidak berdampak negatif? Tetap berdampak negatif. Kenapa? Karena instan begitu. Dia tidak memaknai itu sebagai sebuah norma. Kalau tadi Pak Anton sampaikan misalnya, jadi nggak tahu mana yang benar, anak-anak itu nggak tahu. Nah, adanya di situ, dia jadi nggak tahu bahwa ternyata dia tuh dikasih jempol, dikasih apresiasi A, B, C, D itu karena perilakuku yang mana ya, karena tanganku yang mana ya, karena apa ya yang kulakukan tadi, mereka nggak tahu, maka itu nggak jadi norma. Akhirnya berdampak pada apa? Bagaimana kemudian dia di usianya dan membuat kualifikasi pencarian jati diri kalau kata orang banyak gitu ya, itu jadi bingung gitu, jadi kamu jadi samar. Aku yang seperti apa? Makanya juga banyak kasus anak sampai di usia sudah 19 tahun ketika ditanya, deskripsikan dirimu. Nggak banyak anak yang kemudian nggak bisa mendeskripsikan dirinya ya karena itu gitu. Banyak kehidupan mereka yang mereka tuh berhasil dapat apresiasi tanpa mereka tahu gitu. Norma-norma yang, oh aku tuh di dibilang keren tuh karena apa sih? Aku dibilang hebat karena apa sih? Itu nggak tahu. Karena kalau di dunia digital kan dapat jempol ya dapat jempol aja gitu. Sekian dia activity gitu ya, sekian konten, dia nggak tahu yang dijempolin tuh yang mananya sih, itu dia nggak tahu. Maka dia nggak bisa menarik. Kayaknya belum terpilah gitu kemampuan untuk memilah, kemampuan kognisinya belum berhasil memilah, oh yang baik tuh yang ini, maka ini yang aku lanjutkan, yang ini yang bukan yang dijempol, yang ini bukan yang dikasih apresiasi, itu bukan yang ini, jadi yang ini nggak aku lakukan lagi. Itu nggak ada gitu. Jangan-jangan di beberapa anak yang itu memang misalnya punya catatan disharmonis di rumahnya, maka justru mereka akan menganggap, wow kalau aku begitu tadi, yang diingat justru yang, oh makin makin aku merokok sambil ngonten itu makin dapat jempol ya misalnya kayak gitu. Itu ada saja gitu. Itu bagaimana mereka menyimpulkan apa yang apresiasi yang mereka dapat itu bergantung sekali dengan apa yang terjadi di rumah. Disharmonis rumah tangganya, keluarganya itu menjadi alat untuk menyimpulkan apa yang terjadi di ketika dia beraktivitas tadi, termasuk konten tadi. Kira-kira begitu. Jadi kalau tadi Mbak Aurel bilang terkait harga diri gitu ya, itu adanya di situ gitu. Menjadi waspada kira-kira orang tua begitu. Kemudian ajak dulu sebelum bikin konten, tanyain gitu ya, punya akun apa aja, TikTok bla 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 bla, berapa kali dalam sehari ngupdate, itu boleh lah. Kemudian orang tua nanya, bikin kontennya apa, kamu ngapain dan seterusnya, untuk apa, untuk balik ke slide pertama tadi, kita sama-sama bikin apa sih yang mau kamu sampaikan di setiap kontenmu itu gitu ya. Ini nyambut remaja awal karena biasanya kalau di atas 10 tahun tuh intervensi orang dewasanya udah kurang gitu ya. Tapi kalau di bawah 10 tahun seperti yang disampaikan Pak Anton tadi lah, saya melengkapi aja deh. Kalau yang Pak Anton tadi udah cukup tuh gitu ya. Kemudian yang kedua, tolong berikutnya Mbak, dampak kognitif gitu ya. Nah, dampak kognitifnya balik lanjut aja, ini sudah. Oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan kognitif. Kalau kognitif itu boleh dibantu slide berikutnya Mbak. Itu adalah, oke, terima kasih. Ini dia. Ini yang tadi aku sampaikan Mbak Aurel. Jadi bagaimana Kak itu punya fokus yang pendek gitu ya. Konsentrasinya jadi overexpose gitu. Jadi tidak bisa jangka panjang gitu. Kemudian kreativitasnya terhambat. Kenapa kreativitasnya terhambat? Karena ada batasan waktu, karena ada batasan ruang, karena ada batasan alat bahan yang biasa dipertontonkan. Ada batasan-batasan yang itu ya jadi yang harusnya kreatif itu bisa sangat cair itu jadi tidak cair, kira-kira begitulah. Bukan terhambat tapi terbatas ya, itu hal yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah pola pikir yang konsumtif. Wah, ini yang paling repot nih, instan gitu ya. Aku tuh padahal nggak pakai produk, nggak di endorse, yang mana konsumtifnya? Hei, bukan itunya orang tua gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita tuh lagi ngajarin bahwa kamu tuh nyanyi-nyanyi tampil cantik tuh udah dapet jempol. Itu tuh pola pikir instan dan itu bahaya gitu. Oke, berarti aku nggak usah ngomong, yang penting aku cantik kayak Mbak Aurel, aku udah dapet like ya. Kan bahaya gitu. Kalau itu diiyakan oleh tubuhnya, oleh kognisinya, maka muncul deh tuh citra diri dia tuh akan begitu gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Dampaknya panjang jelas, iya. Apalagi jika itu terjadi di mereka yang sedang prapubertas gitu ya. Pubertas awal itulah lagi, aduh heboh-heboh lawan jenis, butuh perhatian yang kayak artis sinetron lah, pokoknya lebay-lebay itu ya gitu ya. Wah, itu bahaya banget tuh bagian ini gitu ya. Keinstanan untuk sebuah gitu ya.
itu menjadi wow gitu ya. Jadi kalau kata orang sekarang, saya sih agak gerah sih, nggak tahu nih Pak Anton ya, kalau diomongin generasi stroberi, saya sebenarnya marah gitu. Karena menurut saya tuh kita yang bikin mereka ada di posisi itu. Ya contohnya ini gitu, kita tuh nggak nyiapin mereka, kita nggak menjadi mereka punya kecakapan yang cukup gitu ya, punya literasi yang cukup terkait dunia maya ya. Akhirnya mereka tuh udah kepola jadi anak yang instan gitu. Mereka nggak mau evolusi, mereka nggak mau berjuang lebih, nggak mau berpikir dulu, membuat konsep gitu ya. Itu bukan zaman anak Gen Z banget gitu. Itu zaman milenial, zamannya kita gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sekarang nggak, kenapa? Salah satu sumbangannya ini gitu. Bagaimana dunia digital dengan mudah ngasih apresiasi gitu atas apa itu hal yang receh gitu, bukan hal yang mendasar, udah dikasih apa apresiasi. Itu dinikmati, diiyakan, diamini oleh anak-anak ini. Maka ya gitu, anak-anak ini jadi dengan mudah jadi ya lembek tadi itulah, kira-kira nggak tahan banting ya, nggak siap berpikir lebih panjang, kira-kira begitu. Yang paling nggak boleh ditinggalkan adalah gangguan perkembangan nilai. Dari semua yang tadi saya sampaikan terkait dampak kognitif, ini yang paling penting. Jadi ya kalau terjadi tadi fokus pendek, konsentrasi, kemudian expose gitu ya, kreativitas menjadi terbatas dan seterusnya, pola pikir akhirnya menjadi instan gitu ya. Wah, itu akhirnya berdampak pada nilai kehidupannya. Yang diamini olehnya, norma-norma hidupnya adalah yang ya yang tadi itu gitu, pengalaman-pengalaman yang tadi itu. Nah, payahnya seringkali orang tua nggak nemenin. Ketika nggak nemenin, maka yang diamini nggak ada feedbacknya, nggak ada ruang-ruang untuk diskusi kembali ke kita gitu ya, norma ketimuran, norma agama dan seterusnya itu nggak ada gitu. Maka yang diamini adalah pengalaman hidupnya berdasar tadi gitu. Ketika dia ngonten apa feedback-feedback yang dia respon-respon yang dia dapat ketika dia berkonten ria tadi itulah, kira-kira begitu. Yang berikutnya adalah yang juga nggak kalah serem adalah dampak sosial. Dampak sosial itu tolong berikutnya, oke, dampak sosial itu adalah ini, keterampilan sosial yang terhambat. Saya sering kalau ketemu, saya dampingin anak-anak banyak gitu ya, Mbak Aurel, Pak Anton, Sobat Digitalk. Jadi setiap ketemu mereka tuh saya suka tanya, temen bestimu berapa, satu circle berapa, 5, 6 gitu ya. Oke, kamu punya media sosial? Punya dong. Oke, berapa temanmu di IG gitu ya? 600. Ini kita mau gimana? Kita nyiapkan mereka hidup di apa gitu ya. Ketika kita memang orang tua, ini balik lagi sih ke kita, ke orang tua. Sebenarnya orang tua ini mau nyiapin anaknya kemana? Apakah mereka akan menjadi individu yang hidup dengan digital saja? Ya berarti bagian ini nggak usah didengerin gitu. Tapi kan tidak. Kita kan makhluk sosial, kembali ke naluri kita gitu ya, bahwa kita butuh orang lain. Nah, keterampilan itu buat kita yang tua ini, itu udah nggak perlu diasah lagi. Tapi buat anak-anak, nah, itu perlu diasah. Maka ketika mereka sudah masuk di dunia gitu ya, dunia berkonten ria ini, menjadi influencer, tentu waktu mereka untuk kemudian ketemu banyak orang, menjadi dirinya gitu ya, menjadi usianya itu menjadi minim sekali, bahkan mungkin tidak ada gitu, karena tadi kejar tadi itu udah banyak deadline gitu ya, jadwalnya udah jelas. Jadi kemampuan dia untuk diasah biar bisa bersama dengan manusia sesungguhnya di real life gitu ya, itu menjadi makin makin kecil gitu, makin ya, makanya saya bilang bukannya hilang, tidak hilang, tapi jadi terhambat aja gitu. Beda sama mereka yang memang tidak dikenalkan sedini mungkin, atau tidak tidak seperti yang tadi Pak Anton bilang, nggak ada tuh ini milikmu gitu ya, terkait barang digitalnya gitu. Maka berkonten pun ada orang tuanya bisa ngecek dulu sebelum diupload dan seterusnya gitu. Itu menjadi lebih sempit tuh gitu ya, potensi untuk dia hilang keterampilan sosialnya. Tapi kalau misalnya sudah sendiri, apalagi untuk mereka yang di atas 10 tahun, wah ini menjadi penting kemudian. Makanya anak-anak sekarang nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu run gitu, karena ya tadi gitu nggak terima, marah. Mereka bingung gitu, ini nunjukin marahnya gimana sih kalau ketemu langsung gitu ya. Kalau misalnya di layar kotak ini gitu, mereka udah tahu dengan gampang, tinggal klik emoticon apa, kasih apa, apresiasi apa gitu, itu gampang. Tapi kalau di kehidupannya itu mereka tidak terbiasa gitu, tidak terlatih untuk itu gitu. Itu maka orang tua perlu punya apa, pengalihan ya, atau bukan, tapi alternatif gitu, alternatif. Oke, kamu karena kamu sekarang sudah jadi influencer, kamu ada waktu untuk bikin konten bla bla bla, tapi ada juga mereka yang harus ketemu dengan yang secara langsung misalnya begitu, itu menjadi penting. Yang berikutnya adalah isolasi sosial. Ini berkaitan dengan tadi, ketika dapat pengalaman yang buruk dan
terusnya. Kalau ternyata orang tua nggak nemenin dia ternyata selama ini kontennya mengalir gitu ya sesuai dengan kondisi emosinya dia, dengan isi pesannya, ternyata lebih kepada tidak diterima oleh netizen gitu ya. Maka yang muncul apa? Terisolasi secara sosial. Kalau sudah terisolasi secara sosial, luar biasa. Itu negatifnya. Begitu juga kalau mereka ternyata punya follower banyak gitu, disukain gitu. Aduh gitu, mau keluar jadi takut. Nanti aku mau main di playground mall A gitu ya, tapi udah ketakutan dulu nanti di sana pasti dijiwitin, pasti diajak foto dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya isolasi secara sosial. Yang harusnya dia tetap bisa main seperti anak-anak pada umumnya, jadi nggak bisa. Maka yang seperti ini gitu ya, sepertinya orang tua perlu eh, ya cari strategi lah kira-kira begitu agar ya udah terlanjur didudukan menjadi influencer dan sudah punya banyak follower, sudah kontennya sudah banyak gitu ya, sudah dinikmati banyak pihak gitu lah ya, kemudian sayang dihilangkan. Yang ku sampaikan ini mudah-mudahan jadi warning-warning lah kira-kira begitu. Yang terakhir yang juga nggak kalah penting, tolong berikutnya Mbak adalah terkait dengan keamanan gitu ya. Yang pertama adalah kehilangan masa anak-anak yang alami. Pasti, itu sudah pasti. Kenapa ya? Karena tadi tersetting gitu ya. Terus karena dia artisnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh, jangan ke situ nanti jatuh. Kalau jatuh kamu nanti jadi gini, jadi sakit gitu ya. Jadi nggak alami lagi dia jadi anak gitu. Padahal jatuh itu bagian dari kehidupan anak-anak gitu ya. Nah, padahal ketika jatuh jadi hal yang natural di kehidupan mereka, proses belajar mereka. Kita nggak bisa kasih, kita jatuh gitu ya. Karena ya jangan sampai jatuh, kalau jatuh nanti dia sakit nggak bisa konten dan seterusnya, itu jadi membuat hilang bagian itu. Yang kedua juga yang nggak kalah tadi juga udah disinggung oleh Pak Mario adalah terkait dengan keamanan dan eksploitasi gitu ya, perlindungan identitas gitu ya. Seringkali itu kemudian kita tuh abai, kita pikir anakku followernya banyak, yang suka banyak, selama ini juga kontennya aman-aman aja gitu ya, tapi banyak emak-emak di luar sana juga yang sebenarnya irinya sama orang tua terus anaknya yang habisi gitu ya, itu juga banyak. Nah kadang-kadang kita nggak terpikir, akhirnya ya abai gitu ya, yang terdampak anaknya. Saya pikir itu yang bisa melengkapi yang disampaikan oleh eh, Pak Anton terkait dengan keamanan gitu ya. Jadi menjadi penting lah kira-kira kita jaga privasinya anak. Kenapa? Karena ya mereka punya eh, dunia natural yang itu harus dia dapat sampai 18 tahun. Kalau dapat ada yang hilang jelas gitu ya. Ini yang terakhir, tolong berikutnya. Mudah-mudahan masih cukup ya Mbak Aurel waktunya. 1 menit lagi. Oke, ini Izin. lewat aja tadi sudah dibahas. Ini sudah dibahas. Ini dia. Maka kemudian apa yang harus dilakukan adalah ini. Saya pikir 7 ini yang paling penting adalah yang 7. Nomor 1 dan nomor 7 sengaja saya taruh pertama dan terakhir ya. Prioritaskan kesejahteraan anak. Yang paling tahu anakmu adalah kamu, hai orang gitu ya. Maka menjadi penting alarmnya jangan dimatikan. Kalau dia menunjukkan menangis gitu ya, ya itu udah alarm, berarti stop lah gitu. Kalau dia udah nunjukin muka bete atau sekali take kok dia bikin kekacauan, itu alarm. Ya sudah lah stop gitu. Kalau dia udah dia ganti kostum kok masih jelek gitu ya kelihatannya, itu alarm. Ya sudah stop gitu. Jadi ayo kita prioritaskan bagian itu sebelum kemudian apa yang kusampaikan di slide sebelumnya itu terjadi pada anakmu gitu ya. Ketika sudah terjadi, kemudian jadi urusan psikolog nanti jadi panjang, kira-kira begitu. Berdampak pada kemudian kesehatan mental, keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, tentu dekat dengan itu. Jangan sampai gitu ya. Maka menjadi penting nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 6, kupikir sudah dibahas oleh Pak Anton tadi. Aku juga udah tambahkan. Yang nomor 7 itu paling penting. Bapak dan Ibu, teman-teman Sobat Digital perlu ingat bahwa mereka ini bertumbuh, masih bertumbuh fase itu. Maka penting kita kasih asupannya tepat gitu ya. Benar, ini kita ada di zaman yang ya di era yang seperti ini, tapi juga menjadi bijak gitu, menyeimbangkan keduanya itu menjadi penting karena apa aja deh kalau nggak seimbang kemudian pasti jadinya sakit gitu. Nah bedanya kalau sakitnya di urusan kembang itu namanya trauma perkembangan. Kalau trauma perkembangan itu nggak bisa sembuh cuma dikasih obat, Mbak Audrey. Prosesnya akan sangat panjang gitu. Berdampaknya tidak hanya hari ini tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Kira-kira itu yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan melengkapi dan jadi bahan diskusi kita menjelang sore ini. Mari sama-sama gitu menjadi bijak. Bijak versimu adalah bijak yang bisa berstrategi dari apa yang tadi aku sampaikan. Kira-kira itu. Terima kasih.
Ya, langsung saja kita akan langsungkan ke pertanyaan yang pertama. Ini sudah ada di Zoom chat dari perwakilan SD Prawirotawan. Izin saya bacakan. Mohon maaf, ini pertanyaan oleh Bapak Mary, tetapi nanti juga dari Bu Indi bisa melengkapi. Pertanyaannya adalah bagaimana memberi pengarahan dan juga menyadarkan ibu-ibu muda yang sering memberi HP pada anaknya yang masih balita kurang dari 5 tahun. Karena alasannya akan memudahkan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan ibu rumah tangga tersebut. Namun, jika kita tinjau dari sisi efektivitasnya, apakah anak balita terlalu lama bermain HP itu menimbulkan dampak negatif atau positif ya kan? Adakah contoh-contoh konkretnya? Monggo silakan Pak Anton bisa dijawab. Baik, baik, terima kasih Mbak Aurel dan ini perwakilan dari SDN Prawiro Taman. Ya, ini soal menitipkan ya pengasuh ya kepada dunia media itu dulu sudah ada ya. Ya. Dulu anak-anak sejak bangun pagi lalu sudah ditaruh di depan TV gitu ya, atau kalau sore hari gitu ya, kemudian supaya tidak rewel setelah dimandikan lalu dibedaki dengan membabi buta terus ditaruh di depan TV gitu ya. Anak-anak itu coba bayangkan kalau itu masuk di dunia digital maka dia akan protes. Dulu aku diapakan gitu ya. Ya, taruh di depan TV lalu kemudian biarlah TV yang mengasuhnya dan em, ya bahayanya adalah kalau kita menyerahkan kepada yang tadi di media itu sebagai pengasuh, kita nggak bisa kontrolnya. Beda dengan kita itu ya, pembeda yang sangat jelas adalah ketika kita sebagai orang tua memiliki suatu nilai-nilai baik dalam bagaimana mengasuh anak, aku akan menjadikan anakku sebagai subjek yang nanti akan aku tumbuhkan, aku pelihara dan suatu saat akan menjadi sosok yang akan mandiri dan seterusnya. Akan terjadi jika diserahkan kepada yang kita tidak kenal, yaitu misalnya produsen konten, yaitu dan nggak terlalu peduli sih siapa yang akan menyaksikan gitu. Yang penting saya membuat konten dan kemudian konten itu akan ditonton banyak orang ya. Masalahnya adalah kalau kontennya itu adalah sesuatu yang negatif, yang mungkin berbeda dengan cara Anda memandang dunia ya, yang tidak menjadi sesuatu yang tidak baik, maka Anda akan kehilangan ya masa-masa emas itu ya. Ini contoh sangat real ya. Pada suatu saat ya, saya ikut acara ya di suatu acara ibadatan gitu ya. Dan dalam suasana beribadat pasti harapannya adalah sunyi, tenang ya, dan hikmat. Tetapi kemudian uh, orang tua di depan saya itu persis ada seorang ibu ya setengah umur dan kemudian dua orang cucunya ya, dan ibu itu fokus dalam peribadatan. Tapi saya lihat anak-anak itu supaya antang ya, supaya tenang diberi gadget dan anak-anak itu zaman sekarang gitu ya pinter banget gitu dan dia buka-buka. Dilala saya memang persis di belakangnya gitu ya. Itu anak itu kemudian membuka tanpa dia sadar tentu saja buka sesuatu yang wah saya kaget ya, ada gambar video yang mungkin sengaja disisipkan oleh orang jahat untuk masuk berbagai umur termasuk ke tempat anak-anak, yaitu suatu tindakan brutal yang sadis kejam. Anak kecil itu lihat bolak-balik pindah lagi, scroll up scroll down, lihat lagi. Bayangkan, ya. Waktu awal nampaknya mungkin kelihatan tempat yang bagus ya, tapi channel berikutnya kan anak itu dan ibu itu tidak tahu bahwa cucunya itu melihat itu. How many time, berapa kali dan berapa lama kalau itu terjadi terus-menerus, ya ibu mungkin juga akan bisa membayangkan, aduh yang masuk ke sini itu apa gitu ya. Nah itulah bahayanya. Ya. Jadi sesuatu yang menurut saya adalah ya repot ya, tetapi kan kita punya tanggung jawab ya. Dan hal yang penting adalah bagaimana
waktu bersama anak tidak diambil alih oleh gadget, karena itu masa emas ya. Lalu boleh sambil menjawab yang lain mungkin ya, bahwa gimana caranya untuk mengatasi ketergantungan anak atau keluarga terhadap gadget? Main keluar, dah tuh. Main keluar, jalan keluar, ya. Entah piknik di pinggir apa sawah atau mana yang kalau tergantung kita tempatnya ya, atau jalan di taman. Itu kita nggak apa punya kesempatan untuk megang handphone terus menerus kan gitu ya. Mau nggak mau lalu main berlari dan itu wow, saya sendiri sebagai orang tua merasa aduh kok tiba-tiba anakku sudah besar ya. Nah kalau kita punya waktu bersama anak-anak, waktu bermain waktu masih kecil, rasanya kita tidak akan menyesal ya. Untung aku udah bermain dengan anak-anak dan untung anak-anak punya kenangan manis bersama papa mamahnya ya, jatuh berguling-guling di lumpur. Oh itu kenangan manis daripada ya jatuh berguling-guling di game. Nah itu pasti beda ya. Hadir kita sebagai orang tua ya di sana bisa dibanding ya game yang hadir dan orang tua tidak kelihatan sekitar mereka. Nah, menurut saya itu yang harus menjadi bagian untuk menyampaikan ke orang-orang tua, apalagi misalnya ibu sebagai guru bisa memberi informasi kepada anak-anak dan khususnya kepada orang tua pada saat acara kumpul orang tua Ya. gitu. Kalau anak SD TK misalnya ada acara kumpul orang tua, yuk lebih fokus main ke luar yuk bareng-bareng. Jangan berikan kesempatan handphone gawai merampok jam-jam berharga Ya. anak dan orang tuanya. Itu. Terima kasih, Nah, Pak. sama Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga belajar nih jadinya. Baik, terima kasih banyak Pak Anton dan juga Ibu perwakilan dari SD Negeri Prawiro Taman untuk Iya. pertanyaannya. Luar biasa, matur nuwun sangat. Baik, sobat kami, kita lanjutkan ya. Ini kebetulan saya sudah membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang dari Zoom meeting maupun yang dari YouTube. Dan ada beberapa pertanyaan yang memiliki intensi yang sama, jadi izinkan saya gabungkan menjadi satu ya. Ini dari Kak Ahmad Muhaimin. Izin bertanya, Pak Anton. Apakah maraknya fenomena kids influencer di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube itu mencerminkan bentuk eksploitasi yang terselubung terhadap anak oleh orang tua demi keuntungan ekonomi dan popularitas yang nantinya dapat mengabaikan hak anak dan juga pendidikan waktu bermain kesehatan mental. Nah, untuk konteks ini, apakah regulasi di Indonesia sudah cukup kuat dan berpihak untuk melindungi anak dari dampak negatif tersebut yang semakin menormalisasi anak sebagai komoditas konten dan bagaimana memastikan anak terutama hak privasinya dan juga pendidikannya agar seimbang dan tetap terlindungi di tengah tekanan industri media digital yang semakin komersial. Dan ini juga izin menyambung pertanyaan dari Kak Hadianto Saputra. Ya, ini mohon Bapak Ibu, Pak Anton maupun Bu Indri pencerahannya ini dari YouTube ya. Pertanyaan dari YouTube, di era digital baik orang tua dan anak yang sama-sama orang tua itu memiliki peranan penting terhadap gadget dan bagaimana menerapkan asesmen digital anak untuk menyadari pertumbuhannya. Mungkin ini cocok sekali apabila dijawab oleh Bu Indri ya, terhadap bagaimana asesmen digital anak-anak itu supaya tumbuh kembang anak tidak terhambat. Ini pas banget untuk Bu Indri. Dan pertanyaan yang terakhir ini izinkan saya menggabungkan ya, perwakilan dari SD Negeri Golov, yaitu Pak Arif, bagaimana mengenalkan potensi lain yang lebih membangun kepada anak di tengah tren digital. Ini bagus sekali apabila nanti bisa dijawab oleh Pak Anton dan juga Bu Indi ya. Bagaimana mengenalkan potensi-potensi yang nantinya itu dapat membangun tumbuh kembang anak nih. Namun di tengah tren digital yang semakin marak ini. Monggo silakan. Mulai dari Pak Anton dan juga Bu Indri nanti bisa menambahkan. Bu Indri izin lagi ya, saya duluan ya. Baik, terima kasih. Senang ya kalau ada antusiasme dari semua teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu. Itu artinya ada perhatian terhadap anak-anak dan hubungannya dengan dunia maya, khususnya sebagai bagian dari kids influencer. Ya, tentang eksploitasi. Pertama-tama penekanannya adalah ya, bukan tanggung jawab anak-anak untuk mencari uang. Itu kata kunci
yang mungkin kita bisa ingat ya. Kalau ada uang setelah itu bonus ya. Maka ketika inisiatif ya biasanya dari orang tua, maka orang tua juga tadi seperti yang disampaikan Bu Indri bisa melihat batasan-batasannya. Jika apa yang disebut sebagai alarm ya. Jadi eksploitasi itu bisa jadi ya muncul kita sebagai orang tuanya ya, itu fokus pada berapa koin ya, berapa jumlah uang, berapa like yang masuk. Ya, kita fokusnya di situ ya. Dan kemudian dengan demikian anak-anak diarahkan, dieksploit ya, dieksploit untuk memenuhi jumlah like-nya yang muncul dan kemudian dimonetisasi menjadi uang, jumlah iklan yang akan masuk dan seterusnya, itu eksploitasi ya. Itu lebih ya, kalau tujuannya tadi adalah ke sana, karena tadi kembali bukan tugasnya atau tanggung jawabnya anak-anak untuk mencari uang. If ada uang, ada koin, ada segala itu adalah kemudian bonusnya. Lalu bagaimana kemudian anak-anak itu bisa berkembang? Bisa jadi anak pada saat kecil itu kemudian menjadi kids influencer ya, dia menjadi bintang ya di dunia maya. Tetapi tentu itu menjadi pilihan dia ke depan. Nggak apa-apa, ternyata banyak artis-artis yang dulu kita kenal juga waktu kecil, suka bernyanyi lucu banget dan sebagainya, dan sangat punya banyak penggemar pada saat kecilnya. Pada saat dewasa, dia bisa jadi dokter, bisa jadi guru, ya, kan? Bisa jadi polisi, bisa jadi apapun gitu ya. Karena dengan demikian pada saat dia tumbuh, dia akan memiliki suatu minat-minat yang genuine mungkin dari dirinya yang mulai muncul dan sehingga dia memilih untuk tidak meneruskan sebagai artis. Salahkah? Ya enggak juga. Ya, kalau dari tadi kembali ya, kita di sini punya ahlinya psikolog ya seperti Bu Indri bahwa ya kalau anak itu udah selesai, udah capek ya sudah, that's point. Ya. Bahwa ketika dia sudah tidak gembira lagi di depan kamera, ya sudah. Mungkin dia akan berkembang juga hal-hal yang lain. Tetapi tentu saja ada manfaatnya juga ya untuk pada saat mereka kemudian memiliki pengalaman. Ya. Experience itu menjadi pengalaman. Ya. Dalam soal misalnya diajak untuk pengelolaan manajemen, ya manajemen tentang bagaimana mengelola masa depannya. Itu kan dijadikan bagian bahwa dia bisa jadi artis terusnya atau itu bisa juga enggak apa. Ya. Lalu berikutnya adalah ketika anak-anak ini kemudian akan terus tumbuh berkembang, maka kembali bahwa aspek terpenting dalam usia anak-anak dan berkomunikasi adalah belajar untuk berhubungan dengan orang lain. Itu soft skill yang sangat-sangat banyak sekarang kalau saya mendapatkan kegiatan bersama dengan para orang pengambil keputusan yang merekrut para pegawai, soft skill. Dan soft skill itu exercise, latihannya adalah pada masa-masa ketika mereka tumbuh sebagai anak-anak. Ketika dia kemudian berhadapan dengan temannya dan kemudian dengan temannya dia lalu juga bisa belajar bahwa tidak semuanya aku harus yang menang atau yang harus dituruti, tapi temanku juga harus turuti. Kemudian mereka bernego, melatih ya kemampuan berkomunikasi, sosialisasi. Jadi exercise ya. Jadi masa depan sebenarnya paling penting bukanlah berdiam di depan gadget berlama-lama sendiri asik terisolasi, tapi masa depan mereka tergantung pada kemampuan mereka berkomunikasi dengan orang lain. Gadget adalah alat bantu. Ketika itu sudah tidak membantu, buang. Ketika itu akan membatasi anak bermain, letakkan. Ketika anak itu akan terbatasi untuk berhubungan dengan papa mamahnya atau orang tuanya, dengan neneknya, dengan temannya, lebih penting mana bermain atau gadget? Bermain, keluar. Nah, that's pointnya. Ya, ya. Dari sisi komunikasi sosial, hal yang penting. Dan itu tidak boleh dirampas oleh handphone, oleh gadget, atau media apapun. Terima kasih. Ya. Oke, sami-sami Pak Anton tadi sudah dijelaskan ya. Pertanyaan dari Kak Ahmad Muhaimin. Sekarang kita lanjut ke Bu Indri. Siap ya Bu Indri? Saya bacakan pertanyaannya lagi.
Izin pencerahan. Di era digital, baik orang tua dan anak sama-sama orang tua dan berperan penting gadgetnya. Bagaimana menerapkan asesmen digital terhadap anak-anak untuk menyadari tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana itu? Dan juga ini sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin izin ya Bu Indri untuk digabungkan jadi satu. Bagaimana seharusnya orang tua dapat menyeimbangkan antara hak anak untuk bermain dan belajar dengan aktivitas konten digital yang mereka lakukan? Apakah anak-anak yang menjadi konten digital di usia dini memiliki resiko gangguan kesehatan mental dan psikososial di masa depan? Nah, ini pendekatan yang terbaik untuk mendidik orang tua tentang pentingnya menjaga batasan dan juga privasi anak-anak di media digital jika disinggung oleh Ibu Indri yang khususnya berfokus di bidang psikologi itu seperti apa, Ibu? Izin ya, ini ada 2 pertanyaan yang saya gabungkan menjadi satu. Monggo silakan, Bu Indri. Ye, ya terima kasih. Izin Pak Anton, nanti dilengkapi ya. Oke, yang pertama asesmen digital ya terkait dengan tumbuh kembang pegangannya dua. Yang pertama adalah orang tua harus tahu tahap perkembangan anak. Gitu. Menjadi sangat kasuistik kalau saya jawab karena tergantung nanti saya harus tanya ibu anaknya umur berapa. Berarti asesmen digitalnya A B C D gitu karena ya tergantung usia si anak. Maka menjadi penting yang pertama adalah asesmen digital tuh orang tua tahu tugas dan tahapan perkembangan setiap umur. Kira-kira gitu. Misalnya nih ya, nol yang paling gampang aja terkait fisik 0 sampai 9 tahun itu mereka tuh kan ada di fase motorik ya fisik gitu. Jadi ketika anak mulai banyak tidak bergerak karena dengan konten atau bentuk kontennya itu akhirnya membuat dia banyak duduk, tidak boleh banyak bergerak, batasan-batasannya begitu, itu sudah alarmnya harus bunyi. Berarti kita harus mengevaluasi, oh ini nggak oke berarti untuk anakku, misalnya karena umurnya masih 7 tahun dan isinya harus dia duduk tenang terus-menerus dalam waktu lama. Misalnya begitu. Nanti ujungnya apa? Kalau di belakang layar akhirnya tantrum, di belakang layar akhirnya banyak menangis, sulit tidur. Misalnya begitu. Karena apa? Karena di fase itu tubuhnya sedang butuh banyak bergerak, tapi kita tekan dengan kebutuhan tadi, konten tadi itu. Maka buangannya biasanya muncul traumanya biasa. Yang paling gampang itu pas tidur. Tidurnya jadi nggak pulas, misalnya begitu. Itu biasanya efek dari itu. Itu kalau di umur 0 sampai begitu juga dengan umur-umur berikutnya tuh gitu. Kalau di umur 10 sampai 15 itu mereka sedang sangat haus dengan kebutuhan diakui secara sosial dan ekspresi emosi yang apa ya berlebihan gitu. Kenapa berlebihan ya? Karena mereka belum tahu tahapan norma ya, yang benar baik buruk gitu ya, yang sesuai dengan norma agama dan seterusnya itu mereka belum tahu. Maka kita perlu hadir di situ gitu, biar mereka kalau dikasih panggung yang enggak gitu atau justru dihujat gitu itu kita hadir karena mereka sedang sangat apa didominasi oleh ekspresi emosi atau luapan emosi yang berlebihan di umur umur itu. Maka ketika bikin konten pun kalau dia kita tekan aku pinginnya kelihatan gini dengan gaya-gaya yang centil-centil misalnya dia anak perempuan gitu ya atau sok-sok keren gitu ya sok-sok gerakannya yang sok-sok sangar ya kita perlu tahu ya nggak apa-apa karena emang umurnya dia ada di 11 tahun misalnya itu sih ada itu ya. Jadi asesmen yang pertama adalah kita perlu tahu dia di umur berapa, tugas perkembangannya lagi ada di fase apa, maka baik kita juga memfasilitasi itunya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menjadi kidfluencer, maka kita perlu tadi tahu, oh berarti konten yang pas anak-anakku 9 tahun, ya biarin deh dia moving terus, dia biarin unboxing mainan dan dia mainkan. Jadi jangan nyebutin produknya terus gitu, tapi beneran boleh main. Kalau perlu ajak temennya jadi kontennya bentuknya bermain misalnya begitu itu menjadi aman untuknya itu asesmen yang pertama. Asesmen yang kedua itu adalah terkait dengan respon. Jadi orang tua yang handle kita perlu tahu perlu terlibat sekalipun misalnya di anak-anak yang besar mereka sudah bisa baca ya baca komen baca respon lah apapun itu kita perlu hadir, kita perlu tahu sebenarnya anak kita tuh direspon ke arah mana. Secara kalimat, apakah positif untuknya terkait dengan tadi diri, harga diri gitu ya, penanaman moral nilai-nilai kehidupan di dia. Kalau misalnya itu negatif, maka kita perlu malam harinya kita pillow talk lah, misalnya ngebahas tadi, Dek tadi begini ya, ternyata pas konten gini kamu diginiin, kamu rasanya gimana dan seterusnya. Itu menjadi penting karena kita tuh nggak bisa ngontrol yang dari luar, yang bisa kita kontrol tuh anak kita. Jadi kalau memang kita sepakat anak kita mau difasilitasi menjadi influencer ya kita pasang itunya kira-kira begitu.
orang tua harus hadir, harus terlibat di bagian-bagian yang tadi memastikan dua hal tadi, tugas dan tahap perkembangannya tidak hilang gitu. Kalau sampai hilang itu jadi alarm, berarti stop gitu atau ganti gitu. Apa bentuk kontennya harus dievaluasi. Yang kedua adalah evaluasi, itu menjadi penting. Nggak cukup hanya terus dibalas, bukan itu gitu. Tapi bagaimana kebalik ke anaknya. Anaknya gimana nih? Siap nggak di komentar bagaimana perasaannya, terus ke depan kamu bagaimana, masih mau nggak bikin konten itu dan seterusnya, agar apa ya, ngawekani ya bahasa orang Jawa, jaga-jaga gitulah, kita waspada dengan yang tadi ku sampaikan di awal gitu kira-kira Mbak Audrey gitu ya. Terus apalagi satu lagi, batasan ya Iya, antara betul. anak, batasan antara anak main dengan anak belajar pakai apa alat digitalnya gitu ya. Biar gimana pun, kontrol itu kan ada di orang dewasa. Maka menjadi penting sebelum mereka mengakses alat digitalnya, itu orang tua mendudukkan dulu. Kalau saya pribadi ya gitu, walaupun ini sudah di era digital itu kan kayak laut lepas gitu ya. Di dunia maya laut lepas, kita udah nggak bisa nolong kalau dia udah di tengah-tengah. Maka sebelum dia ketemu air lautnya, menurut saya kita perlu kasih dia banyak pelampung, kasih dia banyak keterampilan. Maka menjadi penting sebelum mulai itu orang tua hadir dulu, orang tua ngajakin diskusi dulu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seberapa, dan nggak boleh apa ya, abstrak, nggak boleh sekenanya gitu, nggak boleh apa sih bahasanya yang bahas gitu, enggak, itu harus konkret di anak-anak karena cara belajar anak di bawah 18 tahun tuh konkret. Maka menjadi penting kita mengkonkretkan setiap batas, agar mereka tahu gitu, oh berarti aku mana yang boleh mana yang nggak boleh, jangan abu-abu gitu, kira-kira gitu, biar jelas di laut. Mama bisa tolongnya setelah kamu 2 meter. Kalau lebih dari 2 meter, maka mama akan bilang selamat tinggal nak, misalnya begitu. Itu jelas. Jadi anak tahu, oke, berarti aku jangan sampai lebih 2 meter gitu. Tapi kalau abu-abu, anak-anak juga jadinya nggak tahu harus bagaimana. Saya pikir ada di situ, gitu kah? Aku mau nambahin yang tadi Pak Anton, boleh nggak sih? Karena aku punya nih Mbak Aurel. Oke, Jadi boleh silakan eh, Ibu. jadi berapa tahun lalu ya ada anak hamil di luar nikah, kemudian bersama teman puskesmas bersama, terus kita diskusi asesmen dengan si anak, deep interview, kita tanya dia waktu itu hamil usia 11 tahun kelas 5 SD, kita tanya tuh kamu menstruasi pertama kali umur berapa? 9 tahun gitu ya. Oke, saat menstruasi pertama kali apa yang kamu lakukan gitu? Kamu cerita apa? Tahu nggak sih Mbak Aurel yang dia bilang dia nggak cerita ke siapa-siapa. Oh iya? Kamu terus nggak bingung? Nggak, kan aku tinggal cari aja di YouTube. Kalau mens pertama apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke, selesai bagian itu karena anak ini sampai umur 11 akhirnya bisa pakai pembalut dengan benar, bisa beli pembalut dengan benar, beli pembalut tipe apa itu dia tahu sesuai kebutuhannya. Tapi ternyata 11 tahun dia hamil gitu. Saya mau kasih tahu tadi pertanyaan pertama kalau nggak salah gitu ya, nggantiin pola asuh gitu ya dengan digital ada resikonya, iya banget, ada hal yang nggak bisa digantikan, itu kehadiran kita itu menjadi penting untuk menghadirkan norma. Ibu bapak, mereka belajar pakai pembalut pertama kali dari YouTube, yang dia dapat adalah paparan tentang atau penjelasan tentang sponsor. Bunyinya apa? Akan gunakan pembalut ini 4 jam maksimal. Setelah itu kamu ganti lagi karena ada kepentingan untuk terus membeli gitu. Kalimat-kalimat yang oke, mulai hari ini kamu harus hati-hati, kamu jaga dirimu, itu nggak ada di YouTube. Itu yang kemudian hilang, itu yang nggak bisa digantikan oleh media digital. Digital penting digantikan itu. Kita tetap harus hadir. Saya pikir ada di sana. Jadi balik lagi ke kita orang tua, seberapa siap kita ngasih bekal itu. Kalau misalnya mau sama sekali karena kita milih tadi ya lebih gampang anak diasuh sama gadget, mereka jadi lebih tenang, saya bisa menyelesaikan urusan saya. Ada risiko di belakangnya gitu. Norma-norma tadi itu jadi penyelamat tadi hilang, dan kita siap-siap aja gitu nuai karena pasti akan terjadi. Hanya nunggu waktu. Saya pikir karena mereka tadi batasan-batasannya itu belum ada. Mereka hanya ngikutin insting kan ada di situ. Kira-kira gitu. Makasih. Sami-sami. Bu Indri yang sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Ini ada beberapa pertanyaan karena sobat kami sangat antusias. Izinkan saya merangkum dan juga membacakan sebagai bentuk apresiasi.
terhadap keterlibatan sobat kami di sore hari ini ya, menjelang sore, siang menjelang sore hari ini. Nah, ini pertanyaan dari SD Negeri Golo Arif. Bagaimana cara mengenalkan potensi lain yang lebih membangun kepada anak di tengah tren digital? Tadi sudah dijawab oleh Pak Anton dan juga Bu Indri. Ternyata profesi itu kan ada stick-sticknya ya, ada stage, ada usia mulai dari balita hingga 11 tahun. Nah, peran orang tua itu sangat penting ya. Selain mengenalkan potensi, orang tua harus mengetahui, oh misalnya nih anakku suka nyanyi, anakku nih suka melukis, menari, bermain, dan sebagainya. Nah, harus dikenali nih karakter, ciri khas anak itu seperti apa ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Anton dan juga Bu Indri. Nah, ini pertanyaan dari Dedi Mahesa. Sebenarnya apa sih motivasi orang-orang tua menjadikan atau mengarahkan anak-anaknya menjadi objek-objek dalam konten? Apakah karena faktor cuan, lingkungan, atau FOMO, atau faktor yang lainnya? Nah, ini sudah dijawab juga oleh Bu Indri. Salah satunya peranan orang tua yang kurangnya monitoring anak, kurangnya dia itu istilahnya hadir dalam tumbuh kembang anak, hadir dalam proses pendewasaan anak ya kurang karena anak itu mencari di mana ya orang tuaku, where is my parents. Makanya tadi sudah dijelaskan, baru saja dijelaskan anak itu terlalu bergantung ke internet, terlalu bergantung ke gadget, maka anak itu ya sudah informasi sudah tertera di gadget, sudah tertera internet, makanya hal itu yang membentuk citra dirinya sangat kebergantungan, maka peran orang tua di sini sangatlah penting. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Engko Angga. Bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya merespon fenomena meningkatnya popularitas kids influencer di lingkungan siswa? Literasi digital itu seperti apa sih terhadap privacy, identitas di media sosial, kemudian institusi pendidikan, komunitas itu korelasinya seperti apa? Dan perannya itu seperti apa dalam membatasi dan juga mengarahkan tren kids influencer? Tadi sudah dibahas oleh Pak Anton, juga sudah disertakan data-datanya secara konkret ya. Dalam hal ini, orang tua terlebih dahulu harus memiliki wawasan dan juga peranan penting terhadap literasi digital. Apabila orang tua itu sudah mumpuni, sudah mampu untuk menyalurkan istilahnya pengetahuan mereka terhadap literasi digital, dampak positif dan negatif tadi sudah kita lihat ya paparannya secara jelas oleh kedua narasumber, maka hal tersebut maraknya kids influencer ini terutama hal-hal negatif itu dapat kita reduce atau dapat kita kurangi ya implikasi negatifnya. Kemudian ini dari YouTube ya, Bung Cewe, tanya Bu, kalau di sekolah dalam pembelajaran tertentu nilainya bagus, tapi yang lainnya kurang, mana yang harus disupport? Ditambah dengan ekstra supaya tahu potensinya atau bagaimana supaya tidak terbebani? Tadi Bu Indri sudah menjawab loh ya. Kita harus ngerti ini, oh, anak ini karakteristiknya seperti apa, anak ini kita akan giring dan kita akan bentuk seperti apa. Peranan orang tua bukan hanya melahirkan anak saja, tetapi dia harus ada tanggung jawab sampai anak itu tuntas, sampai anak itu dewasa, sampai anak itu istilahnya tahu what I'm supposed to be gitu ya. Jadi rekan-rekan di sobat kami ini tadi sudah disampaikan melalui juga Pak Anton dan juga Bu Indri ya, sangat jelas sekali bahwa peranan orang tua itu sangat penting. Bagaimana orang tua nanti juga memitigasi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, tetapi orang tua ini memiliki peranan bagaimana tumbuh kembang anak itu penting. Walaupun ya tidak apa-apa kids influencer, tetapi tetap saya dukung, tetapi saya juga monitoring ini. Nah, izin pertanyaan yang terakhir ya, sobat-sobat kami. Ini dari Dewi Pusparini. Boleh Pak Anton dan juga Bu Indri menjawab, melengkapi sebelum kita lanjut ke dua pertanyaan yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh Pak Anton dan juga Bu Indri. Dari Kak Dewi Pusparini, apakah anak-anak menjadi content creator cenderung kehilangan hak untuk menikmati masa kecilnya? Adakah batasan usia ideal atau etika yang perlu diperhatikan sebelum orang tua mengizinkan anaknya tampil di media sosial? Dan bagaimana cara ideal bagi keluarga untuk menumbuhkan bakat digital anak tanpa menjadikannya objek komersialisasi? Boleh ini dikombinasikan, boleh dari Pak Anton terlebih dahulu dan juga disusul oleh Bu Indri. Monggo silakan sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang langsung ditanyakan oleh kedua narasumber. Monggo silakan Pak Anton dan juga Bu Indri. Bu Indri atau dulu? Baik ya. Em, Ibu Dewi Pusparini ya. Jadi apakah anak-anak yang menjadi konten kreator cenderung kehilangan hak untuk menikmati masa kecil? Ya tidak bisa digebiah-uyah semuanya ya. Tentu ada beberapa anak yang kemudian ditempatkan ya menjadi semacam kid influencer itu ketika dia proses alamiah yang dikedepankan
Makanya dia nggak ada kewajiban apapun yang membuat tadi dia kemudian harus menghabiskan waktunya lebih banyak untuk memproduksi konten ya dan seterusnya yang akan merampok masa-masa dia untuk belajar bermain, belajar berteman ya, belajar kemudian menggerakkan tubuh dan sebagainya. Tidak bisa digebayu ya. Nah, persoalannya memang adalah ketika motivasi sang orang tua itu sebenarnya tidak kadang-kadang tidak semata-mata karena anaknya menjadi lebih terkenal, tapi juga validasi dia sebagai orang tua. Wah, anaknya pinter ya. Jadi cuma anaknya dimajuin ke depan gitu ya. Ini bisa jadi uh, tidak semata-mata demi kepentingan dia, tapi karena tadi apa orang tua. kan maksudnya apa? Maka menurut Mandiri, saya untuk anak-anak yang kemudian sudah cukup terkenal itu baiklah untuk tadi istilahnya dibekali diri antara lain ya bahwa ada kemungkinan tidak menjadi eh, pekerjaan yang sampai dewasa terus gitu ya akan menjadi konten kreator segala macam karena persaingannya luar biasa. Konten kreator persaingannya luar biasa ya. Dari sekian manusia yang menggunakan handphone gitu ya, gadget, internet, kayaknya sekian yang kemudian jadi orang yang punya profesi itu terus menerus ya. Dan perjuangannya keras banget, berat banget ya. Harus punya tim yang tiap kali harus kemudian mengelola skrip dan sebagainya. Tidak seindah yang dilihat. Itu berdarah-darah ya. Maka saya kalau di eh, acara-acara seperti ini kepada para siswa misalnya ke anak-anak sekolah-sekolah itu juga ya jangan hanya bermimpi satu-satunya bahwa menjadi konten kreator itu adalah pekerjaan yang gampang mendatangkan duit ya. Tidak ya. Karena ada kemungkinan juga yang berhasil cuma sedikit. Tetapi profesi-profesi yang demikian pun tidak ada salahnya juga ketika ditekuni by design ya terus ya dia harus bisa dipelajari ya. Dan karena dengan demikian kalau ada by design profesi maka dia akan memiliki pengetahuan ada soal tanggung jawab dan seterusnya. Ini tadi berkaitan dengan anak-anak itu juga dia juga bisa dibantu orang tuanya untuk mendapatkan pencerahan soal ini. Ya, hal yang penting adalah ketika dia harus kemudian tahu bahwa profesi lain juga penting. Caranya ya keluarlah dari cangkangnya itu yaitu dengan membaca. Dengan main keluar dengan ketemu dengan banyak orang, maka akan melihat banyak kemungkinan profesi itu. Ya. Dan cara ideal untuk kemudian anak itu kemudian bisa hadir terus dalam konteks di dunia digital ya step by step sesuai dengan usia dan pada saatnya nanti ya syukur-syukur kemudian ketika dia sudah mulai rasa ya bisa ditanya profesi apa yang sesungguhnya kalau dia memang ingin mendalami profesi di dalam konteks sebagai orang yang berada di media ya berikan kesempatan untuk belajar sesungguhnya belajar untuk mendalaminya tidak hanya by insting tapi by design dengan demikian maka dia akan sangat kreatif untuk berkembang karena ada masa-masanya ini ya menjadi bintang film itu tidak selamanya akan terus dan ada masanya dia kemudian tidak jadi tokohnya lagi tapi mulai bergeser menjadi peran pendamping kemudian jadi penulis skrip mungkin dia akan lebih melihat sutradara atau produser atau apa yang lain-lainnya tidak berhenti pada satu titik itu hanya bisa kalau banyak kesempatan untuk belajar mulai membaca dan seterusnya hati-hati untuk teman-teman yang kemudian juga sudah punya anak yang menjadi influencer jebakan validasi jebakan untuk puji-pujian puji-pujian di dunia maya itu banyak kasus itu ada orang-orang yang sengaja berniat jahat yang melakukan upaya-upaya secara tersembung pelan-pelan untuk melakukan semacam pembuaian-pembuaian terhadap anak-anak yang belum memiliki kesadaran penuh ya dan masuk ke dalam perangkap orang itu luar biasa pintarnya mereka bukan orang-orang yang tidak terlatih orang-orang yang sangat terlatih maka baik untuk diperhatikan kalau anak-anak Anda adalah orang yang sudah mulai terkenal segala macam jangan dibiarkan mengelola akunnya sendiri sisi tertentu dan ketika masih anak-anak akunnya yang mengelola adalah orang tuanya bahkan mungkin juga menggunakan akun orang tuanya ya, terusnya karena kembali bahwa
Di dunia maya tidak semuanya orang baik. Kita harus jaga itu, lindungi itu. Dan aturan peraturan pemerintah regulasi sudah ada juga, ya, untuk hal itu. Dan antara lain salah satu peraturannya adalah tentang eh, tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Bapak Ibu bisa membacanya, dan di situ sangat detail ya tentang hal-hal yang mungkin kita bisa pakai untuk seharusnya melindungi anak dalam konteks menjadi kid influencer seperti apa. Oke, terus menginspirasi ya konten-konten Anda jika baik, itu akan juga sangat baik untuk orang lain. Terima kasih Mbak Aurel, terima kasih, saya kembalikan. Ya. Sami-sami Pak Anton, matur nuwun sangat. Ini boleh disambung Bu Indri. Nanti Pak Anton silahkan menyiapkan satu pertanyaan, guys. Setelah Bu Indri, monggo silahkan disambung, diperkuat lagi Bu Indri, Iya. silahkan. Apa sudah disampaikan sama Pak Anton? Intinya ada di mana? Satu, menurut saya orang tua yang harus siap itu terkait fenomena kidfluencer, menurut saya adalah orang tuanya. Orang tuanya tuh harus sudah apa ya, ya melek dululah dengan dunia digital ini, dengan era yang luar biasa ini gitu. Itu yang pertama. Maka ketika sudah melek, harusnya kalau sudah melek kemudian tahulah apa yang tadi kita sampaikan. Karena tugas berikutnya adalah kita itu kan hadir duluan, kita tuh lahir duluan itu apa ya? Tugasnya bukan gurui anak gitu ya, karena kan kita nggak bisa, kita bukan dukun yang kita bisa nebak ke depan anak akan apa yang akan terjadi pada si anak kalau si anak jadi kid friend, itu kita nggak bisa. Tugas kita itu cuma ngasih tahu resiko-resiko yang akan muncul dari apa yang akan dia lakukan, kira-kira gitu. Maka menurut saya sama setelah kita menjadi literate adalah jangan matikan alarmnya. Itu dua itu saja. Dan patuh sama alarmnya. Nek alarm wes mun yo wes gitu ya. Panggil damkar. Kira-kira gitu. Kalau kita nggak bisa ya cari ke psikolog. Di kota sudah banyak. Saya pikir pemerintah hadir banyak psikolog gitu yang tidak berbayar juga banyak gitu ya. Jadi jangan keburu sudah depresi baru ke psikolog, jangan gitu. Kalau alarm bunyi orang tua nggak tahu, hal si anak masih terikat kontrak, masih pingin jadi influencer dengan konten-kontennya, dia masih sangat bersemangat, tapi dia sering susah tidur dan seterusnya. Itu kan konsultasi. Saya pikir adanya di sana. Merespon setiap apa yang muncul itu menjadi penting ketika alarm itu bunyi. Yang jadi kemudian akhirnya undang-undang dibukan ketika alarm udah bunyi tapi kita abai. Adanya di sana. Saya pikir itu aja Mbak, melengkapi yang sudah disampaikan eh, Pak Anton. Mudah-mudahan teman-teman sobat kami digital tidak berhenti gitu ya memproses ini gitu, karena yang bertumbuh di era digital anaknya, orang tuanya juga iya gitu. Jadi jangan berhenti bertumbuh. Kalau janji nggak berhenti bertumbuh ya janji belajar, kira-kira gitulah. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bu Indri dan juga Pak Anton yang tadi sudah menjawab pertanyaan yang terakhir. Sekarang kita lanjut karena ini akan diumumkan ya pembagian hadiah. Boleh silakan yang tahu jawabannya silakan raise hand di Zoom meeting ini. Monggo silakan Pak Anton. Kemudian nanti Bu Indri memberikan pertanyaannya langsung yang tahu Oke, pertanyaannya. langsung ya. Baik, langsung. Apa subtema Hari Anak Nasional yang terkait dengan topik kita hari ini? Apa subtema Hari Anak Nasional tahun ini yang terkait dengan topik kita di hari ini? Itu Nggak boleh kita ya. Apa Aku tahu. temanya? Ayo, siapa yang tahu? Jawabannya silahkan raise hand. Apa subtema yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini? Yuk, silakan. Kalau mengikuti dengan cermat pasti sudah dapat. Searching dulu nggak ya? 2, sampai hitungan berapa? Itu ada Bu Rahayu tuh mau jawab kayaknya. Oh, silakan Bu Rahayu. Temanya. Oke. Halo. Halo. Halo Bu. Nggih. Temanya itu anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Subtemanya Ibu, subtemanya. Tema yang sesuai. Tema utama tapi subtemanya. Tema kecil ya. Tema kecilnya. Ya, silakan. Ada Bu Vina, ada Bu Vina. Silakan. Ada Bu Vina, itu Mbak Aurel. Oke, silakan. Kak Vina Andriana. Silakan Kak Vina Andriana.
Kita hitung ya, kalau tidak menjawab kita anggap gugur. Dalam hitungan, kalau bisa juga membuka Halo, videonya. Silakan untuk open kamera apabila sinyalnya stabil. halo, Ya, Bu Halo Vivi Ibu sini. Vina. masuk nggak? Anak cerdas digital, aman dan positif di dunia maya. 100. Yeay. Terima kasih Bu Vina. Ya, senang sudah bisa menjawabnya dengan tepat. Ya. Sama-sama Pak Mario. Oke, ini dari Ibu Vina Andriana ya rekan sobat kami sudah menjawab pertanyaan dari Pak Anton. Kemudian langsung saja karena waktu, boleh dari Ibu Indri silahkan. Pertanyaannya adalah Siap-siap ya, gampang aja lah. Kasih tahu kami dong kalau menyimak sebenarnya dampak terburuk dari kita yang tidak. Oh, Mbak Aurel, no, selain Mbak Aurel dong. Dampak terburuk ketika orang tua abai dengan alarm. Mereka, anak-anak ini kira-kira apa sih? wah, itu gampang sekali loh. Tadi sudah disampaikan poin-poinnya dan juga dikasih clue-nya. Dampak terburuk jika orang tua mengabaikan ini ya, peranan orang tua terhadap maraknya influencer itu seperti apa dampak terburuknya? Yuk, silakan dijawab. Dalam hitungan 3, 2, 1. Yang tahu jawabannya siapa? Lumayan loh ya, Bapak Ibu, sobat kami mendapatkan hadiah langsung ini dari sobat kami Digital. Ya, Ibu Rahayu Susiawati. Coba jawab ya. Eh, karena tekanan psikologis dan kesehatan mental. Kemudian ada gangguan atau ketergantungan pada validasi sosial. Kehilangan privasi. Kemudian apa ya tadi ya? Eksplorasi komersial. Aduh, yang terburuk aja. Yang terburuk apa, Bu? Yang paling buruk, Ibu, yang nanti dampaknya itu menimbulkan ini dari sesi psikologi yang paling itu krusial sekali yang harus diperhatikan. Yang paling buruk itu apa, Ibu Rahayu? Depresi. Yes, betul, betul ya Bu Indri. Betul. Betul. Terima kasih banyak rekan-rekan dari sobat kami luar biasa antusiasnya. Ini pertanyaan cepat jawab ya dan bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Matur nuwun sangat Ibu Vina Andriana dan juga Ibu Rahayu Susiwati dan juga Pak Anton, Bu Indri yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Dan rekan-rekan sobat kami, ini kita lanjut ke pengumuman-pengumuman. Ini mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan dari Pak Anantio. Sebelum saya menyampaikan siapa yang jadi juaranya hari ini, monggo saya silahkan Pak Anantio untuk memberikan pengumuman sebelum saya menutup dan juga menginfokan juara hari ini. Ya, makasih Mbak Aurel. Ada sedikit tambahan dari kami, tim sobat kami. Jangan lupa Bapak Ibu peserta kegiatan sobat kami Digital Seri 13 ini untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh teman admin tim kami yang ada di chat, baik chat di Zoom maupun di YouTube. Kaitannya nanti untuk e-sertifikat nanti akan segera kita proses dan akan kita kirimkan. Juga untuk materi ada di chat tersebut juga sudah diserahkan. Dan juga tambahan untuk kegiatan sobat kami tidak terbatas di sobat kami digital pada siang hari ini yang rutin dilakukan sebulan sekali, juga ada namanya sobat kami Goes to School. Tadi sepertinya beberapa peserta ada dari sekolahan, monggo bisa berkontak dengan kami jika akan menginginkan kegiatan sobat kami Goes to School, salah satunya terkait digital parenting ataupun yang lainnya, bisa berkoordinasi dengan kami terlebih dahulu. Mungkin bisa dicatat di nomor HP kami di 0811 297788. Saya ulangi lagi 0811 294 7788. Bisa juga mengikuti Instagram sobat kami di @sobat kami. Jadi huruf A-nya diganti angka 4, SOB 4TK 4MI. Monggo bisa DM ataupun nanti bisa menghubungi nomor HP tersebut untuk koordinasi dengan tim dari sobat kami terkait materi-materi mungkin akan disampaikan selain di sekolahan, mungkin juga nanti
di kampung asal di wilayah kota Jakarta catanya itu. Karena ini sepertinya dari luar kota juga ada ya Mbak Aurel, makanya catatan kami hanya kami layani yang di wilayah kota Jakarta. Mungkin itu tambahan dari kami. Jangan lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas bantuan narasumber kami, Pak Mario dan Bu Indri Sari Raffiani yang telah berkenan memberikan materi paparannya pada siang hari ini selama 2 jam. Saya pertanyaannya ini masih banyak sebenarnya nanti. Monggo kalau Pak Anton atau Bu Inti mau menyampaikan ada nomor HP ataupun mau direct message di IG bisa disertai ini Mbak Aurel. Monggo kalau memang berkenan, kalau tidak ya nanti mungkin via kami juga nggak apa-apa kita teruskan ke dua narasumber tersebut. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Yang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah mengikuti kegiatan sini nanti. Atur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Aurel. Monggo. Ya, sami-sami Pak Anantyo, matur nuwun sangat untuk pengumuman-pengumuman yang sudah disampaikan tadi. Dan kita sampai waktunya untuk pengumuman pemenang. Sebelum itu, izinkan saya pantun dulu, boleh dibantu cakepnya. Libur panjang bersama keluarga. Cakep. Pergi ke Jepang, foto di Gunung Fuji. Sobat kami, sudah siap gak? Izinkan saya umumkan pemenang hari ini. Ya, pemenang yang pertama di sesi diskusi tanya jawab dan juga tanya jawab langsung dengan narasumber diraih oleh Herdianto Syahputra. Kemudian pemenang kedua perwakilan dari SD Negeri Prawiro Taman. Pemenang ketiga diraih oleh Vina Andriana. Pemenang yang terakhir, selamat kepada Rahayu Susilawati. Ya, keren sekali ya. Akhirnya kita sudah menemukan 4 pemenang pada sore hari ini. Nanti bisa berkontak ke nomor tim sobat kami di 0811 2947 788 0811 2947 788 ya. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Sobat kami sudah bergabung, ini tak terasa ya sudah yang ke-13 dengan tema maraknya kids influencer di era digital ini. Semoga kebersamaan ini membawa sukacita, manfaat, wawasan, dan informasi seputar topik kids influencer. Semoga kita juga lebih aware, waspada, kita juga lebih bijak untuk menanamkan bagaimana pentingnya aspek parenting dan juga mengkolaborasikan kids influencer itu juga marak ya, tetapi kita harus bijak mana yang baik, mana yang tidak. Kita harus memilih dan memilah dengan sangat hati-hati. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator dan juga MC hari ini didapati kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu rekan-rekan sobat kami. Dan intinya tetap stay tune terhadap informasi yang sobat kami nantinya unggah ya. Apabila tadi sudah disampaikan ingin mendaftarkan, oh saya mau nih Digitals itu goes to school, boleh silakan berkontak ke adminnya sobat kami. Matur nuwun sangat, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima Luar kasih biasa. Mbak Aurel, Pak Anton. Sami-sami Bu Indri, Sampai matur bertemu nuwun Pak lagi. Anton. Pak Aurel. Atur nuwun. Terima kasih. Makasih Kak Oke, semuanya. sami-sami. Pak Biarto. Ya.